Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali kita bertemu kembali dalam Renungan Habatus Hidupku Bagi Kristus. Mari kita akan sama-sama membaca sebagian firman Tuhan dan kita sama-sama belajar firman Tuhan pagi ini. Tapi kita akan memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur pagi ini. Sebentar Tuhan, kami mau sama-sama belajar firman Tuhan, membaca sebagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap kami dan menolong setiap kami untuk memampukan kami melakukan perintah-perintah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita membaca di kisah di 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 1 sampai 34. Nanti kalian bisa membaca keseluruhan ayatnya ya. Nah, di sini dengan judul Abdi Allah dari Yehuda. Nah, Abdi Allah ini diutus oleh Tuhan Allah untuk memberitahukan nubuatan atau apa yang akan terjadi atas bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Yerobeam. Nah, adik-adik, Raja Yerobeam ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, sehingga Tuhan Allah mengutus Abdi Allah ini untuk memberitahu apa yang akan terjadi akibat dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Yerobeam. Nah, di sini Tuhan Allah juga selain mengutus Abdi Allah ini, Tuhan Allah juga memberikan syarat atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yuk kita akan membaca di ayat yang ke-7 sampai ke-9. Kemudian berbicaralah raja kepada Abdi Allah itu, "Marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu." Tetapi Abdi Allah itu berkata kepada raja, "Sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu." Jadi, Abdi Allah ini tidak boleh makan atau minum di tempat tersebut dan tidak boleh melewati jalan yang sama. Nah, ini adalah suatu hal yang harus dipatuhi, tugas dari Tuhan Allah yang harus dipatuhi. Nah, adik-adik, bagaimana kisah selanjutnya? Nah, di sini ketika Abdi Allah ini kembali untuk memberitahukan apa yang akan terjadi tentang nubuatan atas bangsa Israel. Nah, yang kedua kalinya ini Abdi Allah ini melanggar adik-adik. Kalau yang pertama tadi, dia taat ya kepada Tuhan Allah. Dia mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan. Tetapi untuk kedua kalinya ini, Abdi Allah ini, dia lalai. Sehingga dia melakukan apa yang tidak berkenan di hati Tuhan Allah. Perintah tadi dilanggarnya. Yuk kita akan membaca di ayat yang ke-20 sampai ke-22. Sedang mereka duduk menghadap meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada Abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. "Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini. Walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu." Nah, adik-adik, sungguh tragis ya. Ternyata akibat dari ketidaktaatan Abdi Allah ini mengakibatkan kematian yang sangat menyedihkan dan mengakibatkan hukuman. Nah, adik-adik, di sini pelajaran yang dapat kita ambil. Ketika kita mendapat tugas, ketika kita menjadi seorang yang dipercaya, maka kita harus melakukan tugas itu dengan sebaik mungkin, bukan
melanggar atau memberontak seperti yang dilakukan oleh abdi Allah ini. Sebagai contoh nih adik-adik, ketika ada di sekolah, kalian memiliki banyak sekali aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah untuk kebaikan kalian. Tetapi apa yang akan terjadi? Ketika kalian melanggar, pasti akan dapat hukuman. Ketika kalian ditugaskan untuk mengerjakan PR dan kalian tidak mengerjakan, pasti akan mendapat hukuman, bahkan mendapat nilai yang tidak baik. Atau ketika kalian berkendara, mungkin di jalan raya naik mobil atau naik motor bersama orang tua kalian. Ketika di jalan raya banyak sekali ya rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi. Tetapi ketika kalian melihat ada yang melanggar, apa yang akan terjadi adik-adik? Contohnya ada lampu merah, kendaraan harus berhenti tetapi terus melaju. Bisa menimbulkan kecelakaan, kerugian bagi orang yang melanggar tersebut. Nah, adik-adik, itu contoh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah abdi-abdi Tuhan Allah. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kita juga mendapat tugas adik-adik. Apa tugasnya? Kita harus memberitakan kabar Injil kepada semua orang. Kita jangan sampai lalai atau kita seenaknya saja. Yang penting kita sudah percaya, tetapi kita tidak mau melakukan perintah Tuhan. Kita tidak mau taat berdoa, tidak mau rajin membaca Alkitab, bahkan kita malas-malasan untuk beribadah. Nah, jangan sampai seperti itu adik-adik ya. Kita harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Contoh sederhana, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, rajin memberikan persembahan, dan terlebih lewat hidup kita harus memuliakan nama Tuhan dan melihat kasih Kristus lewat kehidupan kita. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan dan tidak melanggar atau memberontak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari pagi ini. Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang baik dan setia kepada perintah Tuhan. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik esok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.